Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan aplikasi enkripsi deskripsi gambar dan teks menggunakan algoritma BASE 64. Sebelum kami mempresentasikan aplikasi kami, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok satu. Yang pertama ada Dista Ridwan, yaitu saya sendiri. Terus yang kedua ada Yoga Teguh. Yang ketiga ada Ahmad Najimuddin. Pendahuluan, latar belakang dalam dunia internet yang telah berlangsung dalam skala global. Penyampaian pesan adalah suatu hal yang lumrah. Namun ada kalanya muncul kekhawatiran jika pesan yang ingin kita sampaikan tersebut jatuh pada pihak-pihak yang kita tidak inginkan. Untuk mencegah hal itu, perlu dilakukan proses penyandian terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Proses penyandian ini bisa dilakukan dengan enkode dan dekode. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses enkode dan dekode ini, di antaranya dengan menggunakan algoritma BASE 64. Algoritma BASE 64 merupakan algoritma yang menggunakan blok zipper dan beroperasi pada mode bit. Namun algoritma BASE 64 ini lebih mudah dalam pengimplementasiannya dari algoritma yang lainnya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Perlu adanya sistem yang dapat menerapkan algoritma BASE 64 terhadap teknik enkode dan dekode. Kedua, perlu adanya aplikasi enkode dan dekode untuk menguji kemampuan algoritma BASE 64 dalam proses enkripsi. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, mengetahui cara penerapan algoritma BASE 64 ke dalam aplikasi berbasis web. Yang kedua, membantu pemahaman mengenai proses enkode dan dekode. Yang ketiga, sebagai perangkat lunak untuk melakukan teknik enkode dan dekode. Yang keempat, tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah perangkat lunak yang dapat melakukan proses enkode dan dekode dengan algoritma BASE 64. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem penentu putusan ini adalah metode perancangan perangkat lunak waterfall. Analisa. 1. Deskripsi sistem. Aplikasi yang dikembangkan ini adalah aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP sebagai pemrograman script dan web server, Apache sebagai penyedia layanan melalui protokol HTTP. Aplikasi terutama sekali ditargetkan untuk melakukan proses encoding terhadap plain text ataupun sebaliknya, yaitu untuk melakukan proses decoding ini dari hasil encode menjadi plain text. Sebagai suatu metode untuk menjaga kerahasiaan pesan, algoritma kriptografi BASE 64 ini sebenarnya menggunakan algoritma kunci simetris atau disebut juga algoritma kriptografi konvensional, yaitu algoritma yang menggunakan kunci untuk proses encoding sama dengan kunci untuk proses decoding. Yang kedua, use case diagram. Use case diagram dibuat untuk menggambarkan hubungan antara aktor, dalam hal ini user, dan use case, dalam hal ini service. Pada aplikasi ini ada beberapa use case, yaitu input text, encode, input cipher, dan decode. Lalu selanjutnya ada model proses. Di sini UML adalah sebuah bahasa pemodelan yang telah menjadi standar dalam industri perangkat lunak untuk visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem perangkat lunak. Bahasa pemodelan UML lebih cocok untuk pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu C, Java, VBNet, atau PHP 5. Namun demikian, tetap dapat digunakan pada bahasa pemrograman prosedural. Di sini ada implementasi. Dari hasil rancangan seperti yang telah digambarkan pada bab 3, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan rancangan tersebut dengan perangkat lunak yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan instalasi perangkat lunak pendukung utama yaitu Apache dan PHP. Dan kedua, membuat kerangka antarmuka aplikasi dalam bentuk HTML dengan menggunakan Edit Plus. Lalu yang ketiga, membuat script PHP dan menerapkannya pada HTML yang telah didesain sebelumnya. Dan yang keempat, mendesain antarmuka aplikasi dengan menggunakan Edit Plus.
Lalu selanjutnya kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses encode dan decode dengan menggunakan algoritma base64 dapat diterapkan menggunakan PHP. Proses encode dan decode dengan menggunakan algoritma base64 dapat diaplikasikan sebagai perangkat lunak berbasis web. Aplikasi encode dan decode yang dibuat dengan menggunakan algoritma base64 dapat digunakan sebagai metode penyembunyian pesan. Jadi sekarang kita akan mengaplikan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di di sini kita pertama tampilan aplikasi kita pertama adalah halaman login page. Ini ada username dan password. Nah, kemudian jika kita tidak mempunyai akunnya, kita mengregister akun terlebih dahulu dengan menekan tombol ini, zona akun, register here. Nah, kemudian kita masukkan username kita, misalkan namanya yoga, passwordnya yoga, register. Nah, kemudian kita diarahkan kembali ke login page, kita masukkan yang sudah kita buat tadi, akunnya, login. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Di halaman utama aplikasi kita ada penjelasan enkripsi dan dekripsi dengan penjelasan yaitu dengan mengenkripsi teks dan gambar dengan menggunakan login base64 dalam metode proses encode dan decode, maka pengamanan teks dan gambar akan lebih aman karena tidak sembarang orang dapat melihat teks dan gambar tersebut. Teks dan gambar yang telah dienkripsi perlu dienkripsi untuk dapat dilihat. Di sini ada menu enkripsi dan dekripsi. Di menu tersebut ada enkripsi teks dan gambar, deskripsi juga teks dan gambar. Kemudian kita ingin mengenkripsi teks. Nah, di enkripsi teks ini ada tampilannya, masukkan plain text atau masukkan teks yang kita ingin enkripsi. Misalkan tugas kriptografi kelompok 1. Nah, kemudian kita pencet tombol enkripsi di sini. Enkripsi. Nah, ini adalah hasil enkripsi dari algoritma base64. Kemudian teks yang hasil enkripsi ini kita copy paste, kemudian kita ke deskripsi teks, kita masukkan plain teks yang sudah tadi enkripsi. Kemudian kita pencet deskripsi. Nah, di sini ada hasil teksnya tugas kriptografi kelompok 1. Kemudian jika kita ingin enkripsi gambar, kita pilih menu enkripsi, gambar, kita pilih gambar. Nah, misalnya kita mau pilih gambar ini. Terus kemudian kita klik enkripsi. Nah, di sini ada kode-kodenya panjang. Kemudian jika kita ingin saling menggunakan teks PHP, di sini juga bisa. Tapi jika ingin langsung copy paste, di sini juga bisa. Dari pertama, kita copy Ctrl A biar cepat. Terus kemudian Ctrl T untuk copy. Kemudian kita ke menu deskripsi, terus gambar. Nah, masukkan plain text yang tadi sudah kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini sudah kita paste, terus kemudian kita ke deskripsi. Nah, ini sudah ada hasilnya, hasil deskripsinya. Nah, ini adalah aplikasi tugas kita. Kemudian kita ke arah codingnya. Di sini ada file PHP. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan template login page dari Bootstrap karena di sini ada asetnya itu terdiri dari CSS login, terus CMake dari login dan CSS login. Kemudian di sini ada deskripsi gambar.php, deskripsi teks.php. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ada
ke home-nya terlebih dahulu. Home ini adalah codingan dari tampilan HTML yang ini, halaman utama aplikasi. Kemudian, oh ya, di sini ada PHP include header.php. Ini header.php ini untuk headernya ini. Terus kemudian required function.php. Required function.php itu adalah fungsi dari codingan untuk login tag tadi, untuk memasukkan akun, user akun dan register. Jadi ketika kita tidak memasukkan akun atau ya tidak memasukkan akun, dia tidak akan berfungsi home ininya, home pack-nya. Kemudian di sini ada header. Header.php itu adalah codingan dari header ini tersendiri. Di sini juga saya menggunakan framework Bootstrap headernya. Nah, di sini ada button, navbar tipe button, terus di sini icon ini untuk mengref home.php. Jadi ketika kita klik base64, misalnya dari sini kita klik dari base64, kita akan arahkan ke home. Terus kemudian item dropdown itu adalah item dropdown di header kita. Sini kan ada enkripsi, terus di sini ada enkripsi text PHP itu untuk teks. Jadi kita klik enkripsi ke teks. Nah, ketika kita klik teks, dia akan mengarahkan ke enkripsi.php. Begitu seterusnya. Kemudian di enkripsi teks, nah di enkripsi teks ini adalah codingan untuk membuat proses enkripsinya. Jadi di sini ada button, di sini ada input group, ya. Di sini ada input group ini adalah untuk memasukkan teks kita yang ingin dienkripsi. Kemudian di sini TP-nya submit untuk enkripsi ini. Terus kemudian nah di sini ada hasil enkripsi. Jadi fungsi enkripsinya itu adalah di sini. Enkripsi sama dengan iset post text. Nah, echo base 64 encode enkripsi. Jadi enkripsinya kita ini menggunakan base 64. Jadi ketika kita mengsubmit, di sini ada fungsi enkripsi, variabel enkripsi, terus kemudian iset, terus variabel post, fungsi post metodenya, kemudian teks yang kita input di sini, kemudian post teks lagi untuk ini di bawah. Terus kemudian di echo atau oh salah, maaf, di echo-nya ini adalah echo itu adalah untuk menampilkan hasil dari enkripsi ini, kemudian base 64 encode. Jadi hasilnya di sini. Terus kemudian ada enkripsi gambar sama seperti enkripsi teks, tetapi bedanya di sini ada valid array. Valid array ini adalah tipe file yang dapat diinput ke dalam enkripsi gambar. Jadi tipe-tipe filenya ada JPEG, JPG, JPEG, PNG, GIF, dan BMP. Terus di sini juga sama set post submit sama saja. Terus kemudian ada if array array. Ketika kita sudah memasukkan gambar, terus gambarnya tersebut masuk ke dalam file gambarnya ini tadi sudah kita input. Terus kemudian
Di sini ada fungsi lagi from method post extended.php. Ini tuh untuk berfungsi untuk menyalin gambar, menyalin teks ini, menjadi teks T. Nah, di getTextPyP ini masuknya ke dalam getText ini. Nah, ini adalah untuk menampilkan gambar jika kita ingin mendownload file txt dari hasil enkripsi gambar. Kita juga bisa tidak usah mendownload file txt ini dengan cara tadi, dengan cara mengcopy paste. Terus kemudian di deskripsi teks, di deskripsi teks ini sama seperti atasnya ini sama seperti encrypted teks, bedanya cuma di fungsi enkripsinya. Oh, nggak sih. Nah, ketika kita tadi enkripsi ini kan dia echo base 64 underscore encode. Tapi jika kita di deskripsi, dia encode base 64 decode. Jadi encode dan decode. Encode adalah untuk enkripsi, decode adalah untuk deskripsi. Sama halnya dengan deskripsi gambar. Deskripsi gambar juga seperti itu, sama. Jadi ketika kita mengsubmit teks teks yang udah enkripsi gambar, terus ketika kita pencet si deskripsinya, nah dia di sini ada mengeluarkan image style border 0 ini ada style border, terus datanya yang sudah kita ambil, datanya yang diambil lagi datanya di sini gambar, kemudian base 64 ini algoritmanya, kemudian kita menampilkan gambar. Seperti itu adalah coding dari pembuatan aplikasi web enkripsi dekripsi berbasis base 64. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.